bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi orang-orang berdosa. Wong namanya berkat itu datang dan pergi kok. Begitu mudahnya. Walaupun di depanku banyak wanita cantik. Nah, maaf. No woman, no cry. Banyak juga yang bekerja lebih keras dari Anda. Banyak. Tetapi kok rezekinya lebih banyak Anda daripada orang yang bekerjanya keras. Kenapa? Paulus mengingatkan bahwa setiap orang itu punya panggilannya masing-masing. Dan dalam panggilannya, orang-orang itu dipanggil pertama-tama untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Bukan untuk mencari kesenangan sendiri. Gak ada orang yang hidup di dunia ini semata-mata mengkanggo DWE. Dah. Lihat saja seorang bayi lahir ke dunia menangis. Sedangkan ibunya kesakitan pasti. Bapaknya yang bahagia. Tidak sakit dapat anak gitu ya. Tapi lihat, inilah maksud dari manusia datang. Kita itu baru menemukan kebahagiaan, kedamaian, sukacita atau bahasa kerennya meaningful life. Hidup yang penuh makna pada saat kita melihat orang lain bahagia. Lihat saja seorang ibu. Seorang ibu itu, ibu-ibu dulu ya, ingat bukan ibu-ibu sekarang, beda gitu ya. Ibu-ibu dulu kalau sedang menghadapi makanan enak, lalu anaknya ngeliat, "Ih mama enak banget, aku mau." Ambil. Tapi mama belum makan. Sudah mama udah kenyang. Padahal belum makan apapun. Itu ibu-ibu dulu. Maka kecil-kecil badannya. Ibu-ibu sekarang sedang mau makan, anaknya datang. "Mak, enak banget mak, aku mau." Oh, anak ini gak tahu aturan gitu ya. Tadi udah 2 mangkok punya mamanya sendiri, mau dimakan juga. Lihat, makannya gendut-gendut ibunya. Jadi seorang ibu akan begitu bangga sekali melihat anaknya bahagia, senang, westah gitu ya. Anak-anak sukacita, anak-anak mereka berhasil, ibu-ibu selalu bahagia. Apalagi anak-anak di kota itu kan lucu. Banyak sekali anak-anaknya yang dileskan. Dan setelah itu pinter, juara kelas. Yang pinter itu padahal guru lesnya. Karena kalau ibunya ngajarin anaknya, ujungnya berkelahi dengan anaknya gitu ya. Anaknya nggak ngerti apa-apa dan ibunya darahnya makin tinggi. Namun perhatikan, kalau anak-anak berhasil, ibu-ibu itu selalu ngomongnya bagus sekali. "Romo, lihat anak saya pinter, turunan saya Romo." Tapi kalau anaknya bodoh, "Aduh Romo, ini Tuhan Yesus itu baik sekali. Allah itu adil. Ini anak yang perempuan tuh pinter, turunan saya. Lah kok ini anak yang laki-laki kok bodoh ya. Kayak suamiku gitu ya." Jadi saudaraku, di dalam kehidupan lihat, manusia itu justru menemukan keindahan hidup pada saat ia melihat orang-orang yang disayanginya berbahagia. Beda waktu kecil. Waktu kecil selalu kita mengumpulkan, "Iki wekku. Itu lihat, ini punyaku, gak boleh diganggu." Ini anak kecil. Selalu mengumpulkannya untuk diri sendiri. Tetapi lama-lama anak ini pun akan belajar untuk berbagi dengan teman-temannya. "Ini kamu boleh pinjem, boleh, jangan dirusakin ya. Nanti mama marah." Itu lihat. Anak pun sudah mulai bersosialisasi bahwa pada saat mereka dengan teman-teman, mereka harus membagikan apa yang mereka miliki. Ini Paulus. Paulus persis berkata seperti itu. Bahwa panggilan hidup manusia semata-mata untuk melayani kemuliaan Tuhan.
Bacaan Injil hari ini tepat sekali mengatakan hal yang sama. Matius, tadi dikatakan oleh saya, pada saat Yesus memanggil, ikutlah aku, apa yang dilakukan oleh Matius? Pergi meninggalkan. Walaupun pemungut cukai dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak suka, tapi Yesus mengatakan di akhir Injil bahwa apa? Bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi orang-orang berdosa. Ini bagus sekali dengan penggalangan dana ini. Pas toh, tepat toh. Jadi Allah itu bukan mau mencari orang-orang benar. Enggak. Allah itu mencari orang-orang yang berdosa tapi bertobat. Halo, bertobat. Kalau Anda tidak mau bertobat, lama-lama harus berobat. Bapak Ibu, di dalam kitab suci yang namanya uang itu tidak pernah disalahkan. Enggak pernah. Uang itu tidak pernah membuat orang masuk neraka. Enggak. Uang itu dibutuhkan, betul. Tetapi salahnya pada saat manusia lebih mencintai uang daripada pemberi berkat. Itu salah. Manusia itu harus mencintai pemberi berkat. Sedangkan berkat itu disyukuri, dinikmati. Itu. Jadi bukan dicintai, jangan. Jangan menaruh hati Anda pada berkat Tuhan. Kenapa? Wong namanya berkat itu datang dan pergi kok. Begitu mudahnya. Saya selalu berkata, saya menjadi Romo bahagia sekali. Sangat bahagia. Aku tak pernah menyesal menjadi Romo. Walaupun di depanku banyak wanita cantik. Nah, maaf. Saya itu biasanya kemana-mana pakai mobil. Dan mobil saya ada motonya Romo. Moto di mobil saya tertulis apa? No woman, no cry. Sorry. Karena saya itu pernah reuni dengan teman-teman saya. Pada saat reuni, teman-teman saya, kan kita seusia. Lalu mereka itu melihat, kok kamu kok, di sini juga ada Pak Susilo. Mana Pak Susilo? Oh, ada Pak Susilo. Iya betul. Lihat, coba Pak Susilo maju sedikit sebentar ke sini sebentar. Sebentar Pak Susilo maju sedikit. Sebagai bahan contoh. Contoh untuk dilecehkan. Bapak Ibu, Pak Susilo ini adalah angkatan saya waktu di seminari. Kita satu angkatan. Beliau lebih pinter. Beliau main basketnya jagoan. Saya tuh sering bertubrukan dengan beliau. Beliau besar, saya kecil. Mental. Maka sekarang beliau cari istri yang besar. Supaya dia yang mental gitu ya. Nah, waktu reuni waktu itu reuninya bukan SMA, tetapi ini salah satunya bisa diperlihatkan. Pak Susilo mohon maaf, bisa buka masker sebentar aja. Ya. Sekarang kita bandingkan wajah-wajahnya ya. Walaupun nanti ojo dibanding-banding akan muncul gitu ya. Tapi sekarang mari kita lihat. Lebih kelihatan tua siapa? Saya atau Pak Susilo? Usianya sama loh, sama percis. Cetakan sama, keluaran sama. Tapi lebih tua siapa? Jangan ngomong, diem. Kita tahu, diem aja. Pasti toh. Lalu saya tuh ditanya, Romo kenapa? Romo kok kelihatan muda sekali? Ingin tahu resepnya? Iya Romo, kita ingin tahu. Jangan kawin. Terima kasih Pak Susilo, saya kembali. Beliau bertobat tapi sudah kadung menikah, Raiso. Jadi Bapak Ibu,
Apa yang saya mau perlihatkan dalam hidup saya, bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Seringkali hati-hati kita terjebak oleh berkat Tuhan. Jadi ada dua sifat dalam manusia. Yang pertama adalah apa? Kalau diberi berkat Tuhan, ngomongnya gini, iki wekku, aku sing golek. So, karena ini wekku, aku sing oleh ngentekno. Benar atau tidak? Hah? Betul atau tidak? Walaupun ada mengatakan tidak, tapi itu kenyataannya. Apa buktinya? Itu gereja, gedung kok nggak terbangun gitu, masih kurang dananya gitu. Jadi kita selalu berpikir bahwa ini adalah rezekiku, aku yang cari, aku yang golek. Ya sudah, saya yang berhak menghabiskan. Hati-hati. Orang seperti ini seringkali merasa apa? Takut kekurangan. Takut habis. Kalau ngasih ke gereja itu nantinya apa? Habis, kurang, ndak cukup. Lupa orang ini. Lupa siapa yang ngasih. Siapa yang ngasih? Banyak juga yang bekerja lebih keras dari Anda, banyak. Tetapi kok rezekinya lebih banyak Anda daripada orang yang bekerjanya keras. Kenapa? Berarti Tuhan itu ingin menitipkan berkat itu lewat Anda. Gak pernah, maaf ya, mohon maaf. Gak pernah Tuhan itu kita rasakan sebagai Tuhan yang baik hati. Kalau tidak ada orang yang baik hati pada kita. Percaya atau tidak? Betul gak? Romo betul atau enggak? Kalau Romo salah, Anda keluar silahkan. Jadi kita itu tahu bahwa Tuhan baik hati karena ada orang yang baik hati pada kita. Betul? Betul sekali. Kenapa? Karena Tuhan itu menampakkan kemurahan hatinya lewat kita.